Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang patut dipuji, hanya Allah yang patut dimuliakan. Ketika pujian itu kenyang dalam diri kita, karena kita kembalikan kepada Allah. Wa sesungguhnya yang patut dipuji, yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlahir dari netes air yang kita, air mani yang hina, sehingga di antara kita, kemuliaan di antara kita adalah bukan dari mana rupiah yang kita pakai, warna putih, warna hitam, bolang yang kita pakai, zumban yang kita pakai, tongkat yang kita pakai, jubah yang kita pakai, bukan daripada itu, tapi melainkan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah nilai sebagai bentuk pribadi muslim yang paling mulia di antara kita. Salawat dan salam mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan semoga kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, tata caranya dalam beribadah sampai akhir hidup kita, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak bisa mampu ikut kepada Rasulullah 100% sama, tetapi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur kembali dalam aktivitas kehidupan kita. Kita berupaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai finish atau ajal akhir kita, yang pasti kita akan mendapatkan ini sahib kematian kita, entah kapan kita akan mendapatkan ajal ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk mengingat sesuatu yang masa lalu atau nggak usah kita ingat, atau mungkin kita bisa melupakan sesuatu yang sudah saat lama kita lupakan, dan kita mencoba untuk melupakan sesuatu yang mungkin saja menyakiti hati kita. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada dua hal yang perlu untuk kita selalu ingat, dan ada dua hal yang untuk selalu kita lupakan. Yang pertama adalah dua hal yang harus selalu kita ingat adalah mengingat dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan, yang tak usah kita lakukan. Dosa kepada Allah minallah, dan dosa kepada manusia dengan kita ingat. Jangan sampai dosa kita kepada Allah, kepada manusia kita lupakan, sehingga kita lalai, lupa kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghifadhi dirinya dengan keluasan ampunannya. Dalam surah Al-Imran yang sangat populer disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, cepatlah kepada ampunan Allah, surga yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan u'iddat lil muttaqin, yang dimulai agar takut. Maka bersegera kita jamaah rahimakumullah untuk dekat kepada Allah, khususnya pada hari Jumat ini, banyak-banyak berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian kita melihat ke belakang, apakah ada dosa yang saya lakukan atau kezaliman yang saya lakukan, maka segera mohon ampun. Jangan sampai kematian datang menjemput kita, atau tidak ada ridha, tidak ada ikhlas dari orang yang kita zalimi. Maka jamaah rahimakumullah, sungguh kerugian tadi ketika kita bisa melapangkan diri kita, memerdekakan diri kita, ketika kita bisa memohon ampun kepada saudara kita, saling maaf-maafkan, beristighfar kepada Allah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, apa itu beristighfar dan taubat kepada Allah 70 kali dalam sehari. Dan riwayat lain disebutkan 100 kali. Pertanyaannya sekarang adalah, sholat yang 5 waktu yang kita lakukan, sunnahnya adalah ketika selesai sholat kita berbalik badan,
Kemudian kita berzikir secara sendiri-sendiri mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, dikali 5 cuma mencapai akar 15 kali. Sudah berapa kali kita disebutkan kepada Allah. Caranya adalah dengan melafazkan, zikir pada petang yang di dalamnya ada pembacaan istighfar 100 kali di pagi hari maupun di sore hari. Kita rutinkan. Jangan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa banyak sekali saya ini dosa, banyak sekali ulun ini dosa, banyak sekali saya ini dosa, sehingga menjatuhkan kepada terus bermaksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha junuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa jemaah. Jangan sampai kita lupa beristighfar kepada Allah seperti yang kita lakukan dan dosa kepada orang yang dizalimi. Dalam sebuah hadis qudsi dinukil Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam kata Allah, jika kau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, adakah di antara dosa sepenuh bumi? Dosa sepenuh bumi. Tapi engkau ketika berhadap denganmu tidak menyekutukanku, tidak syirik kepada Allah, maka aku akan datang kepada dengan ampunan sepenuh bumi ini pula. Jamaah rahimahullah. Yang kedua adalah selalu mengisah jasa-jasa kebaikan orang yang dulu pernah berjasa pada kita. Orang yang dulu pernah memberikan jasa kepada kita tidak mau dibalas budi jamaah. Tapi kita sebagai seorang hamba, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berupaya untuk membalas kebaikan orang-orang yang dulu pernah berjasa kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Amdal. Terkhusus kepada anak mama kita, kepada anak dan mama kita, anak kita yang melahirkan kita. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita asing beribadah dan bercicit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada teman saudara kita, tetapi abah mama kita, orang tua kita di rumah disakiti dengan lisan kita, disakiti dengan perbuatan kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, beri ma'afu liman anta. Kata Rasulullah, sungguh kehinaan dia. Sahabatku kata kepada Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Orang yang semasa hidupnya yang mendidik kedua orang tuanya tetapi dia tidak masuk surga. Artinya apa jemaah? Ketika dia mengakhiri hidupnya dia durhaka kepada orang tuanya. Itu durhaka jemaah. Sehingga dia sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah dua hal yang harus selalu kita lupakan. Dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melupakan kebaikan kita, jerih payah kita kepada orang yang pernah kita beri jasa, yang pernah kita bantu. Mungkin kita tersalah ucap, kalau tidak saya, kalau tidak aku, kalau tidak ulun, maka kamu tidak akan jadi apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah ada dalil yang memerintahkan. Yang kedua adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, maka bisa jadi pahala-pahala kita akan jatuh. Bahkan menyebutkan kebaikan kita kepada orang lain, menyebutkan sesuatu kebaikan kita kepada orang lain, ini merupakan sesuatu yang terlarang. Apakah itu disebutkan, apakah itu tidak disebutkan, apakah itu terlihat oleh orang lain, apakah tidak,
terlihat oleh orang lain. Ketika kita ikhlas kepada Allah, maka akan jadi pahala yang besar. Tetapi semuanya itu tidak akan menjadi apa-apa ketika kita ikhlas, kita tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni. Janganlah kamu menghilangkan pahala, kata Allah. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebutnya. Wal azab, dan dengan menyakitinya. Tidak boleh kita menyebut-nyebut, kalau tidak saya makan tidak akan terbangun. Maka hati-hati jamaah, ketika kita menyebut kebaikan kita, maka sesuatu yang sudah kita kukuhkan akan menjadi hancur, akan menjadi bocor, pahala-pahala kita akan tumpah dan menguntungkan diri kita kalau di akhirat. Yang terakhir adalah melupakan kezoliman orang yang dulu pernah menzolimi kita, agar kita tidak dendam dan hasad. Ini sulit jemaah, sulit sekali. Tapi ini adalah kesalahan. Orang yang melupakan kesalahan orang lain, dia tidak dendam, dia tidak hasad, maka dia adalah penghuni surga. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat dalam masjid, dengan para sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Ketika itu ada seorang orang Ansor datang dengan janggut yang basah, sebelah kiri menenteng sandalnya, dia masuk dan sholat 2 rakaat. Apa yang Rasulullah katakan? Wahai para sahabat, dia itu penghuni surga. 3 hari orang itu datang, dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia adalah penghuni surga. Ya ma, apa yang terjadi? Seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr al-Mas mencoba untuk menyelidiki amalan apakah yang dilakukan oleh orang tersebut. Mungkin ada zikir-zikir tertentu, ada yang 100 kali, 1000 kali yang diamalkan. Mungkin ada doa-doa tertentu yang diamalkan. Dia ingin sekali mengetahui amalia tertentu yang dilakukan. Setelah 3 hari dia bermalam, dia pun menyilang dengan alasan bahwa aku ada masalah dengan orang tuaku, izinkan aku untuk menginap kepadamu selama 3 hari. Akhirnya diizinkan dan dia menghitap. Dia menyelidiki, tidak ada satu amalan yang jahil dia lihat. Amalan tidak ada amalan busuk, zikir yang dia baca 100 atau 200 sampai dengan seterusnya tidak ada yang dia lihat. Bahkan sholat malam Quran hadis itu sedikit tidak ada. Akhirnya di hari yang ketiga dia pakai pulang. Apa yang dia katakan? Wahai sahabat, wahai Quran, sebenarnya aku tidak ada persoalan dengan orang tuaku. Sebenarnya engkau dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Amal apakah yang kau lakukan wahai sahabat? Orang sebut pun mengatakan, tidak ada amal yang aku lakukan. Seperti inilah amalnya aku lakukan. Ketika hendak pulang, Abdullah bin Amr al-As pun panggil, wahai sahabat, sepertinya ada amalan yang aku lakukan. Amalan bukan amalan jahil, tapi amalan batin dia. Amalan dalam dirinya. Dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah melakukan hasad dan tidak pernah dendam kepada orang lain, atau aku tidak pernah dendam dan hasad kepada orang lain. Sehingga mungkin saja kata Abdullah bin Amr, inilah yang menjadikan akal kita beginikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Jangan rahimakumullah, khatib tidak mengajak jamaah untuk tidak salat sunnah. Khatib tidak mengajak jamaah untuk tidak sholat tahajud. Khatib tidak mengajak jamaah untuk tidak puasa Senin Kemis, menambah amalan sunnah. Tidak. Artinya apa jamaah? Bukan kesolihan kita hanya kepada Allah, tapi kesolihan kita kepada sesama. Bagaimana kita tidak dendam, bagaimana kita tidak hasud. Maka ini penting untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita, khususnya terhadap beri khotib yang menyampaikan. Dan para jamaah sekalian, semoga khutbah ini bermanfaat
khususnya bagi diri kami yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi aqwihi dan ayatin allati kirakin wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja ويملئ بالبأساء شديدا بما يقبل الشعور الدين الذي يعقف الصالحات لقد على ما ترون الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الخير ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فلا تكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد والحمد لله على العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولكم الله ويتقوا